Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bi hadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا واصلح لنا شرورنا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. Masyarul muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitab wa Sunnah. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah selesai dari penjelasan bab al-hadanah, dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pada bab yang berikutnya, yaitu bab fin nafaqat, bab tentang nafkah. Di dalam bab ini seperti biasa ada beberapa permasalahan yang disebutkan dan dijelaskan oleh penulis. Di bagian yang pertama yaitu pengertian daripada nafkah dan jenis-jenisnya. Adapun berkaitan dengan pengertian nafkah secara bahasa, kata-kata nafkah itu diambil dari kata-kata al-infaq, dan pengertiannya dalam bahasa yaitu mengeluarkan. Dan kebanyakan penggunaannya itu digunakan untuk hal-hal yang baik. Adapun dalam pengertian secara istilah yaitu kifayatu man yamunuhu bil ma'rufi qutan wa kiswatan wa masdanan wa tawabi'an, yaitu mencukupi apa ya, siapa saja yang wajib dinafkahi dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, berupa bahan pokok, pakaian, tempat tinggal, dan hal-hal yang menyertainya. Jadi ada 3 hal yang sangat mendasar yang berkaitan dengan jenis atau bentuk nafkah yang kita berikan kepada orang-orang yang wajib kita nafkahi, itu berkaitan dengan makanan, kemudian berkaitan dengan pakaian, dan juga berkaitan dengan tempat tinggal. Adapun dari sisi jenis-jenisnya atau pembagiannya, ada 4 yang disebutkan oleh penulis, dan insyaallah akan kita jelaskan satu persatu nanti. Yang pertama itu adalah nafaqatul insani ala nafsihi, nafkah seseorang kepada dirinya. Kemudian yang kedua, nafaqatul furu'i ala usul, nafkah dari cabang kepada asal. Ini maksudnya nafkah dari anak kepada bapak.
Kemudian nafqatul usuli 'alal furu', nafkah dari pokok ke cabang. Ini maksudnya nafkah dari seorang ayah atau bapak atau yang sampai ke atas kepada anak-anaknya atau kepada cucunya. Dan yang keempat itu adalah nafqatul zaujah 'ala zauj, nafkah kepada istri dari seorang suami. Jadi kalau kita perhatikan dari jenis-jenis nafkah yang tadi disebutkan, maka secara garis besar ada dua sebab tertetapkannya kewajiban memberikan nafkah. Sebab yang pertama itu karena hubungan kekerabatan, dan yang kedua atau sebab yang kedua yaitu terjadinya pernikahan. Jadi seorang laki-laki asalnya tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi seorang wanita yang bukan kerabatnya, tetapi karena adanya pernikahan maka tertetapkanlah kewajiban bagi laki-laki tersebut untuk menafkahi wanita yang telah menjadi istrinya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu nafqatul insan ala nafsihi, nafkah seseorang kepada dirinya. Yajibu 'ala al-mar'i an yabda'a fil infaqi ala nafsihi in qadira 'ala dhalik. Wajib bagi seseorang untuk memulai dalam memberikan nafkah kepada dirinya in qadira 'ala dhalik, jika ia mampu. Artinya setiap orang itu dituntut untuk bekerja agar ia bisa menafkahi dirinya. Hal ini berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu. Ia berkata, "A'taqa rajulun min bani Udrah 'abdan lahu an dubur." Seorang laki-laki dari kabilah Udrah memerdekakan budak, tetapi cara memerdekakannya itu adalah dengan mensyaratkan budak itu merdeka setelah ia meninggal. Sehingga cara seperti ini masuk di dalam kategori wasiat. Jadi semua peralihan kepemilikan harta kepada orang lain yang dikaitkan dengan wafatnya seseorang, maka itu yang disebut dengan wasiat. Jadi ketika seorang mengatakan tanah ini kalau saya sudah meninggal akan saya berikan kepada fulan, ini adalah wasiat. Nah, pada masa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki, dia punya budak dan dia katakan, budak ini kalau saya sudah meninggal dia menjadi orang yang merdeka. Selama dia masih hidup, dia tidak jadi orang merdeka, budaknya tidak merdeka. Tapi ketika sudah meninggal, maka dia akan memerdekakan budak itu. Ila an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi ibda bi nafsika fatasaddaq 'alaiha fa in fadala syai'un fa li ahli fa in fadala an ahlika syai'un fa li dhi qarabatik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulailah dari dirimu, fatasaddaq 'alaiha, maka keluarkanlah harta untuk memenuhi kebutuhan dirimu. Fa in fadala syai'un fa li ahlik, kalau masih ada kelebihan maka berikan kepada kerabatmu. Fa in fadala an ahlika syai'un fa li dhi qarabatik. Jadi ahli keluarga maksudnya orang-orang yang ada yang serumah dengan dia, istrinya, anak-anaknya. Fa in fadala an ahlika syai'un fa li dhi qarabatik. Dan jika ternyata engkau masih memiliki kelebihan, maka berikan kepada orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan denganmu. Di dalam
di kisah yang lain disebutkan bahwa pada akhirnya Nabi SAW membatalkan, beliau membatalkan apa yang ingin dilakukan oleh laki-laki tadi. Laki-laki tadi ingin memerdekakan budaknya, tapi Nabi membatalkan rencananya tersebut. Kenapa Nabi membatalkan? Karena di riwayat lain disebutkan bahwa laki-laki ini tidak punya harta selain daripada budak itu saja. Artinya apa? Ketika dia meninggal, kalau sampai ditetapkan apa yang menjadi rencananya, maka tidak ada warisan yang dia tinggalkan. Karenanya Nabi SAW membatalkan menjual budak itu sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh dirinya dan juga oleh keluarganya. Dan sebab lain kenapa Nabi SAW membatalkan, karena segala bentuk wasiat yang melebihi dari sepertiga dari keseluruhan harta, maka wasiat itu tidak bisa dilaksanakan. Nabi SAW telah mengatakan bahwa paling banyak yang bisa diwasiatkan oleh seseorang itu sepertiga, dan itu kata Nabi SAW sudah sangat banyak. Karenanya para sahabat, termasuk diantaranya Abu Bakar As-Siddiq dan yang lainnya, mereka ketika berwasiat 1/5 dari harta yang dimiliki. Kenapa? Karena mendahulukan yang wajib itu adalah ketetapan yang sifatnya paten dalam syariat kita. Memberikan nafkah kepada keluarga itu adalah kewajiban, sedangkan memberikan wasiat kepada orang lain itu adalah sesuatu yang hukumnya sunnah. Jangan sampai seseorang itu mendahulukan yang sunnah tetapi melalaikan apa yang menjadi kewajibannya. Jadi ketika seseorang memberikan nafkah kepada anggota keluarganya, maka itu berarti dia sedang menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Dan jika memang sudah tidak ada yang tersisa dari hartanya ketika dia menafkahi keluarganya, lalu kemudian tidak ada lagi yang tersisa, maka jangan sampai bersedih karena tidak berinfak, misalnya dia tidak bersedekah. Sesungguhnya apa yang dia berikan itu adalah bagian dari infak, bagian dari sedekah. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ketika dia sedang sakit keras, kemudian dijenguk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Sa'ad mengatakan, sesungguhnya saya ini orang yang punya banyak harta dan tidak ada ahli warisku kecuali hanya anak perempuan. Saya akan mensedekahkan sebagian besar dari harta saya. Kata Nabi, jangan. Dan diantara nasihat yang disampaikan oleh Nabi SAW bahwa apa yang engkau sesuap nasi yang engkau berikan kepada keluargamu itu lebih baik daripada engkau memberikannya kepada orang lain. Jadi ini yang pertama, ya, kita mulai dari diri sendiri, kemudian kepada keluarga, kemudian kepada kerabat secara umum, lalu kemudian jika masih ada yang tersisa maka kita berikan kepada orang lain yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan kita. Nah, kenapa kerabat di sini sangat diperhatikan oleh Nabi SAW? Ya, karena kerabat, ya, ketika kita menafkahinya, ketika kita memberikan sesuatu yang bersifat materi, maka di situ ada dua perintah terbesar yang terlaksana secara otomatis. Pertama, berinfak, bersedekah. Yang kedua adalah menguatkan hubungan silaturahim. Dan itu yang salah satu perintah terbesar di dalam agama,
dan ayat yang selalu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam memulai khutbahnya, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian kita juga diperintahkan untuk berhati-hati berkaitan dengan hubungan silaturahim. Kemudian yang kedua, jenis nafkah yang kedua itu adalah nafqatul furu', nafkah kepada cabang. Furu' di sini maksudnya adalah anak-anak dan masuk di dalamnya cucu sampai terus ke bawah. Fayajibu 'alal walidi wa in 'ala nafaqatu waladihi wa in sahul. Maka wajib bagi seorang bapak wa in 'ala, meskipun di atasnya, kakeknya misalnya. Jadi misalnya ada orang meninggal, kemudian dia punya banyak anak, maka kewajiban menafkahi itu berpindah kepada kakeknya. Jadi wajib menafkahi anaknya. Wa in sahula. Demikian pula halnya ketika anak dan masuk di dalamnya itu adalah cucunya, anaknya anak. Itu juga wajib untuk kita nafkahi jika misalnya bapaknya sudah tidak sanggup menafkahinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal mauludi lahu, al-mauludi lahu itu maksudnya adalah bapak. Ayat rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wajib untuk memberikan rezeki, makanan, kiswah, pakaian dengan cara yang ma'ruf. Kemudian berkaitan dengan jadi secara garis besar itu wajib seorang bapak menafkahi anaknya. Kemudian nanti juga akan disebutkan anak menafkahi bapaknya. Dan selain daripada itu, siapa lagi yang wajib kita nafkahi? Maka yang wajib kita nafkahi, misalnya saudara, atau wajib kita menafkahi saudara kita, maka itu dilihat bagaimana keadaan saudara kita tersebut sekiranya dia meninggal. Apakah kita mewarisinya atau tidak? Kalau kita mewarisinya, berarti ketika masih hidup dan dia mengalami kesulitan, maka wajib bagi kita untuk menafkahinya. Tetapi kalau misalnya si saudara kita tersebut memiliki seorang anak laki-laki, otomatis kita tidak, kalau dia meninggal kita tidak bisa mewarisinya karena terhalang oleh keberadaan anak laki-lakinya. Sehingga dari sisi nafkah pun demikian. Ya, dari sisi nafkah juga demikian. Ketika dia butuh dinafkahi, maka ya secara hukum fikih kita tidak wajib menafkahinya. Kenapa? Karena masih ada anaknya. Jadi di ayat Al-Quran tadi, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ini yang menjadi dalil bahwa wajibnya bagi seorang bapak menafkahi anaknya. Fa'aujaba 'alal walidi nafaqatu radha'atil walad. Jadi bagi seorang ayah, seorang bapak itu wajib untuk membiayai atau menafkahi anaknya, termasuk ketika masih dalam masa menyusui. Jadi meskipun seorang suami istri bercerai, tetapi sang istri sedang menyusui anak dari laki-laki yang menceraikannya, maka dia tetap berhak untuk mendapatkan, anak itu dapat nafkah, dan ibu yang menyusuinya meskipun ibunya sendiri itu juga berhak untuk mendapatkan ujrah dari
suami atau dari mantan suaminya. Kemudian di dalam hadis Aisyah, anna Hind binti Utbah qalat, Hind binti Utbah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahid. Sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah seorang laki-laki yang pelit. Ini setelah Abu Sufyan masuk Islam. Istrinya namanya Hindun. Walaysa yu'tini ma yakfini. Dia tidak memberikan kepadaku apa yang mencukupiku. Wawaladi, dan juga apa yang mencukupi anakku. Illa ma akhadtu minhu aw la ya'lam, kecuali jika aku mengambil dari hartanya dalam keadaan dia tidak mengetahui. Faqala, Nabi SAW ketika diberitahu bahwa istrinya Abu Sufyan itu mengambil harta dari Abu Sufyan dari suaminya tanpa sepengetahuan suaminya, disebabkan apa yang diberikan oleh Abu Sufyan tidak cukup untuk kebutuhan pokok dirinya dan anak-anaknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khudi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf." Ambillah meskipun tanpa dia ketahui, tapi batasannya bagaimana? Ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Apa yang mencukupi untukmu dan untuk anakmu dengan cara yang ma'ruf. Jadi berkaitan dengan kata-kata mencukupi, nah ini yang perlu diketahui. Ya, mencukupi di sini yang berkaitan dengan kebutuhan utama, bukan yang berkaitan dengan keinginan secara keseluruhan. Karena kalau keinginan itu tidak ada batasannya. Manusia tidak ada batas berkaitan dengan apa yang dia inginkan. Tetapi kebutuhan itu ada batasnya. Ya. Nah, jadi yang dimaksudkan di sini adalah yang berkaitan dengan kebutuhan utama. Yang ketiga, jenis nafkah yang ketiga itu adalah nafaqatul usul. Nafkah kepada al-usul, itu maksudnya bapak ke atas, bapak kakek terus ke atas. Fatajibu nafaqatul walidain ala waladihima. Maka wajib memberikan nafkah kepada ayah dan ibu, dan kewajiban itu melekat kepada anak-anaknya. Jadi kalau kita perhatikan ajaran agama kita, maka ketika ini benar-benar diamalkan, maka seseorang tidak akan ada rasa khawatir di dalam kehidupan dunia ini. Kadang orang berpikir, bagaimana kalau sudah tua, siapa yang akan menafkahi? Maka sebenarnya Islam telah memberikan aturan-aturan. Yang paling penting itu bagaimana kita menanamkan pemahaman agama yang baik kepada anggota keluarga kita, dan insya Allah ketika mereka memiliki pemahaman agama yang baik, maka hal-hal yang bersifat duniawi itu akan selalu ada solusi dan jalan keluarnya. Fatajidu nafaqatul walidain ala waladihima liqaulihi ta'ala wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Perlakukanlah keduanya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Dan kalau kita melihat pada ayat ini, kewajiban memberikan nafkah kepada kedua orang tua itu tidak hanya berlaku jika kedua orang tuanya adalah seorang muslim. Ketika kedua orang tuanya tidak muslim, kafir, maka tetap wajib diberikan nafkah. Karena ayat ini wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, ini berkaitan dengan seorang anak yang diajak kepada kesyirikan oleh orang tuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tuti'huma."
dalam urusan mengajak kepada kesyirikan jangan diikuti. Tetapi dalam urusan yang lain, dalam urusan dunia, Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Perlakukan dia, berinteraksi dengannya dalam urusan-urusan dunia dengan cara yang baik. Nah, salah satu bentuk cara yang baik dalam berinteraksi dengan kedua orang tua yang kafir itu dengan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Wa minal ihsan al-infaqu alaihima. Di antara bentuk ihsan kita kepada kedua orang tua itu adalah memberikan nafkah kepadanya. Bal inna dzalika min a'dhamil ihsan ila al-walidain. Bahkan itu adalah bentuk ihsan yang paling besar yang diberikan kepada kedua orang tua. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi wa waladihi min kasbihi. Sesungguhnya yang paling terbaik dimakan oleh seseorang itu dari hasil usahanya, ya, dari hasil usahanya. Wa waladihi min kasbihi, dan anaknya itu adalah dari hasil usahanya. Jadi Nabi SAW ingin mengatakan bahwa ketika kita mendapatkan nafkah, maka nafkah yang terbaik itu kalau hasil kerja kita, itu nafkah yang terbaik. Kemudian termasuk yang terbaik juga kalau itu dari pemberian anak kita. Kenapa? Karena anak kita itu adalah hasil usaha kita. Itu maksudnya. Inna atyaba ma akala rajulu min kasbihi wa waladuhu min kasbihi. Walil hadits Amr bin al-As anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan juga berdasarkan hadis Amr bin al-As bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta wa maluka liwalidika. Engkau dan hartamu itu adalah milik kedua orang tua. Meskipun tetap ya orang tua ketika ingin mengambil harta dari anaknya, ya dia memberitahu. Ya, dan di dalam penjelasan hadis ini berkaitan dengan misalnya seorang anak ya punya harta, ada barang di rumahnya yang sudah tidak dipakai, maka orang tua punya hak untuk mengambil, tapi tetap dengan memberitahu bahwa ini diambil oleh orang tua. Inna auladakum min tibi kasbikum faqulu ma kasaba auladukum. Sungguhnya anak-anak kalian itu bagian dari hasil usaha kalian yang terbaik. Faqulu ma kasaba auladukum. Maka makanlah dari apa yang telah diusahakan oleh kedua orang tua. Jadi ini pemahaman yang perlu dipahami oleh kedua belah pihak secara seimbang. Jadi seorang anak hendaknya mengetahui ya, bahwa hak orang tua kepada dia itu sangat besar. Itu yang harus diingat. Hak orang tua itu sangat besar. Jadi kenapa dalam beberapa ayat Al-Quran itu disebutkan secara bersamaan perintah bertauhid dan perintah berbuat baik kepada orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Disebutkan jangan menyekutukan Allah, beribadah hanya kepada Allah, kemudian setelahnya berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa penyebutan secara bersamaan antara perintah mentauhidkan Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua itu tidak lain karena hak Allah kepada hambanya itu sangat besar, sebagaimana hak orang tua kepada anaknya juga sangat besar. Karena Allah yang menciptakan manusia dan Allah memilih orang tua sebagai sebab wujudnya manusia di dunia. Itu sebabnya kenapa kemudian hak orang tua sangat besar. Jadi urutan kedua setelah hak Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian jenis nafkah yang terakhir yang keempat itu adalah nafqatuz zaujah, menafkahi istri. Ini yang tadi kita sebutkan, kewajiban menafkahi yang disebabkan adanya perkawinan. Sebenarnya ada lagi nafkah yang lain, yaitu nafkah seorang tua kepada budaknya. Tapi di kitab ini tidak disebutkan, mungkin karena tidak ada lagi budak, tidak disebutkan. Tapi dalam kitab-kitab fikih yang lain, terutama yang klasik, itu disebutkan juga nafkah kepada budak. Tajibu nafaqatul az-zawjati 'ala az-zawj. Wajib memberikan nafkah kepada istri dari suami. Jadi suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Dalilnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ini dalil yang menunjukkan bahwa seorang suami itu wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Adapun istri tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada suaminya, meskipun istrinya kaya raya, suaminya fakir miskin. Tidak ada kewajiban. Meskipun kalau misalnya sang istri ingin memberikan hartanya, ya tentunya yang lebih prioritas adalah suaminya. Karena di zaman Nabi SAW pernah Abdullah bin Mas'ud dengan istrinya punya beberapa perhiasan emas dan dia ingin memberikan perhiasan itu kepada orang lain. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya lebih berhak. Lalu istrinya bertanya kepada Nabi SAW, apakah benar ucapan Abdullah bin Mas'ud? Kata Nabi SAW, betul apa yang dia katakan. Dia lebih berhak atas perhiasanmu daripada kau berikan kepada orang lain. Jamaah rahimakumullah. Kemudian dalil yang lain yang berkaitan dengan nafkah, kewajiban menafkahi istri. Sabda Nabi SAW, walahunna 'alaikum, dan mereka para wanita itu memiliki hak atas kalian. Maksudnya para istri memiliki hak atas suaminya berupa rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kewajiban memberikan rezeki, pakaian dengan cara yang ma'ruf. Baik, ini beberapa yang bisa kita jelaskan. Jika ada yang kurang dari apa yang disampaikan tadi, silakan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, kalau perempuan tidak ada kewajiban menafkahi, jadi tidak wajib, tetapi membantu. Jadi dalam jalur nafkah dia tidak wajib memberikan nafkah, tapi membantu, ya, maka dia membantu kedua orang tuanya ketika orang tuanya dalam keadaan kesulitan. Jadi dari jalur nafkah dia tidak kena itu, tapi dari jalur yang lain, ya, sebagaimana misalnya ada orang kesusahan dia dapati di jalan, kalau dia tidak bantu orang itu akan terkena mudarat, padahal dia mampu, ya maka dia wajib jadinya. Bukan karena dia wajib menafkahi, tapi karena dia mampu membantu, maka berlaku kewajiban bagi dia karena dia mampu membantu. Allahu a'lam. Orang tuanya anak perempuan dia punya harta, orang tuanya miskin, ya sama suaminya miskin. Ya, pertama tentunya dia yang paling bagus tentunya adalah dia dua-duanya dia usahakan, ya. Dia usahakan dua-duanya. Ya. Tapi kalau tidak, maka suaminya dia utamakan suaminya, ya, karena bagi seorang istri
Jadi hak suami itu sangat besar kepada istrinya, sampai-sampai Nabi mengatakan, sekiranya saya menyuruh seorang untuk sujud kepada orang lain, maka istri disuruh sujud kepada suaminya. Tapi tadi dalam praktik secara nyata di lapangan, ya tentunya melihat kepada pertimbangan maslahat dan mudarat. Dilihat pertimbangan kepada mana yang lebih maslahat. Ya, kadang tingkat kebutuhannya mungkin agak berbeda. Jadi misalnya begini, suaminya orang tuanya sakit keras, butuh pengobatan. Suaminya sehat-sehat aja. Ya, jelas diprioritaskan orang tuanya. Jadi dilihat kepada maslahatnya, mana yang lebih maslahat untuk diberikan bantuan. Allahu a'lam. Ya. Mana seorang kakek ibunya daripada pamannya, karena pamannya keponakan itu kalau orang tua meninggal berarti itu paman-paman yang menafkahi keponakannya. Pertanyaannya, kakeknya atau paman yang menafkahi? Kakeknya itu sama dengan bapaknya posisinya. Jadi dalam istilah fikih itu kalau ada tiga ya, ada usul, ada furu', ada hawashi. Usul itu bapak, kakek ke atas, furu' itu anak, cucu ke bawah, hawashi itu saudara, masuk di dalamnya paman dan seterusnya. Dan dalam warisan pun jadi sebenarnya berbanding lurus kewajiban menafkahi dengan hak mendapatkan warisan. Jadi hak mendapatkan warisan bagi bapak dan kakek itu lebih kuat daripada pamannya. Sehingga dalam hal memberikan nafkah juga ya seperti itu, berbanding lurus. Nah, wallahu a'lam. Baik, kalau sudah tidak ada kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.